Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham perang, resolusi jihad. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia bisa bernapas lega. Tapi tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas. Dan penjajah Belanda siang kara murka tidak rela Indonesia menjadi tanah merdeka. Belanda masih bernafsu untuk tetap mencengkramkan kuku-kukunya yang tajam kepada Indonesia. Maka akal busuk dan akal licik Belanda terus mereka lancarkan dengan membonceng tentara Inggris, tentara sekutu. Belanda datang ke Indonesia, ke Surabaya, dan mereka mulai menakut-nakuti rakyat jelata. Tapi kemerdekaan adalah sebuah kehormatan. Rakyat Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Melihat gelagat yang sangat berbahaya itu, rakyat Surabaya mulai waspada. Para santri lalu menutup dan menyimpan kitabnya bersama para pejuang, para guru, dan orang-orang berakal sehat. Mereka mulai mengasah pedang, parang, kelewang. Tentara keamanan rakyat menyiapkan senjata walaupun apa adanya. Semua dalam satu paduan jiwa. Merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mereka semua siap menghadapi musuh dengan keberanian yang sempurna. Inggris dan Belanda terus beraksi. Arek-arek Surabaya mulai ditembaki. Arek-arek Surabaya, tentara semua siap sedia. Saat itu pula seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, bahwa terasa berat bagi beliau penderitaan umat. Maka pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari lalu mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura. Hasil musyawarah para kiai yang dipandu Kiai Hasyim Asy'ari yang berdasarkan akal sehat, yang tak korup kepada Allah, maka tercetuslah resolusi jihad bahwa wajib hukumnya membela kemerdekaan, dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan, mereka tercatat sebagai kusuma bangsa dan syahid di jalan Allah. Fatwa resolusi jihad itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda berumur 25 tahun. Bung Tomo namanya. Suara Bung Tomo menggelegar di angkasa Surabaya. Rakyat Surabaya bersama tentara keamanan dan para santri-santri dengan keberanian yang total menyerbu ke medan perang. Sebagian pejuang yang tertembak tersungkur di jalan-jalan raya, dan para santri-santri dengan keberanian yang berpadu keikhlasan hati mereka, yang putih laksana bunga melati, mawar dan melati, mawar merah, melati putih, mawar dan melati, merah putih, merah putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, peluru Belanda menjadi kecil. Dengan Allahu Akbar,
Metraliur musuh menjadi kecil, peluru senapan menjadi kecil, tank-tank musuh menjadi kecil, bahkan maut pun mereka dianggap kecil. Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amboy, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya, mereka yang gugur melawan musuh adalah pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan, Kiai Wahib Hasbullah menjadi pahlawan, Kiai Zainul Arifin menjadi pahlawan, dan Bung Tomo yang bertakbir itu semua menjadi pahlawan, dan mereka yang gugur pun tercatat sebagai pahlawan. Maka tanggal 20 Oktober kemudian dicetuskannya resolusi jihad, kemudian menjadi Hari Santri Nasional. Kenapa para kiai dan kaum santri serta seluruh rakyat Indonesia harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia ini adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tertidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada tanah air dan bangsa ini. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Indonesia tanah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.